Evaluasi varian at schedule (EVAS) untuk penjadwalan proyek. Saya Safriandi, selamat bertemu. Kita akan membahas tentang EVAS. Kita sama-sama tahu bahwasanya metode penjadwalan itu ada yang namanya Gantt chart, program evaluasi review teknik, critical path method, precedent diagram method, dan terakhir software komputer. Selain perkembangan metode jadwal, sebetulnya ada perkembangan metode evaluasi. Yang pertama namanya kurva S, yang berikutnya namanya earned value, dan kita akan bahas nomor 3 yaitu EVAS. Agenda video. Video ini akan berisi 4 bagian. Pertama, penjelasan tentang metode EVAS, notasi indikator dan rumus EVAS, penjabaran 6 kondisi metode EVAS, dan terakhir kita akan mempraktekkannya ke dalam Microsoft Project. Kita bahas yang pertama, penjelasan metode EVAS. Metode evaluasi pada jadwal adalah cara untuk mengukur perkembangan proyek pada jadwal. Jadi evaluasi itu adalah untuk mengukur perkembangan proyek pada jadwal. Hasil evaluasi nantinya menjadi data untuk manajemen memutuskan tindakan selanjutnya. Kita perlu data. Walaupun perencanaan sudah disusun dengan matang, koordinasi dilakukan dengan baik, namun beberapa kondisi lapangan dapat menyebabkan pekerjaan terlambat diselesaikan. Jadi bukan berarti setelah direncanakan itu pasti selesai. Itu perlu kita lakukan evaluasi per periodenya. Lakukan pause untuk membaca lebih lama. Keterlambatan pekerjaan bisa terjadi karena suatu sebab. Penulis membagi menjadi 2 kelompok penyebab keterlambatan, yaitu keterlambatan akibat produksi yang disebabkan oleh kontraktor, 2 keterlambatan akibat manajemen yang disebabkan oleh pemilik proyek dan konsultan. Sebenarnya ada keterlambatan yang disebabkan oleh kondisi alam atau kondisi lapangan. Namun, pada bahasan ini keterlambatan karena kondisi tersebut menjadi risiko kontraktor atau masuk ke dalam kategori produksi, terkecuali akibat bencana alam atau force majeure. Lakukan pause untuk membaca lebih lama. Keterlambatan serah terima proyek sering terjadi. Nah, di mana-mana tuh, wah proyek terlambat gitu kan. Dan selalu ada debat yang menyatakan bahwa keterlambatan juga disebabkan oleh pihak manajemen. Jadi sebetulnya bukan cuma kontraktor, keterlambatan juga bisa disebabkan pemilik dan konsultan atau di tulisan ini disebut manajemen. Namun, metode evaluasi proyek kurva S dan earned value tidak bisa menampilkan berapa besar efek keterlambatan dari manajemen. Yang sebenarnya juga ada toleransi. Jadi bukan berarti kalau manajemen itu nggak boleh terlambat. Boleh aja. Sebetulnya ada toleransi waktu senggang yang menjadi milik manajemen. Tujuan dari penjabaran metode EVAS ini adalah untuk mengetahui batasan toleransi yang diperbolehkan dan keterlambatan dari pihak manajemen. Untuk keterlambatan dari pihak manajemen dan menjadi koefisien dari keterlambatan akibat manajemen dan keterlambatan dari produksi. Dan mencari koefisien dari keterlambatan manajemen dan produksi. Jadi EVAS ini akan mencari koefisiennya berapa. Dan juga menentukan batasan toleransi yang diberikan untuk manajemen. Sehingga manfaat rumus EVAS adalah untuk mendapatkan nilai koefisien keterlambatan karena manajemen atau produksi. Dan menjadi acuan, nah ini yang penting, menjadi acuan untuk menentukan besaran denda keterlambatan.
Ya, kita akan bahas tentang metode evaluasi. Pertama, kurva S. Kita sama tahu ya, kurva S itu berdasarkan persentase biaya. Sehingga penyimpangan yang terjadi hanya penyimpangan persentase. Nah, ini contohnya. Ini ada kurva S-nya. Nah, sini bobot-bobot rencananya. Pada saat berjalan ada aktual berwarna orange ini. Sehingga rencananya adalah 52, aktualnya baru 26. Atau deviasinya minus 26,8. Lalu kenapa kalau deviasi? Proyek terlambat. Ya, selalu dinyatakan jika minus ini terlambat. Pertanyaannya, dengan data deviasi apa diketahui berapa lama waktu keterlambatan proyek? Jadi yang kita tahu nih, jadi yang kita tanya ini berapa lama? Apakah seminggu, 2 minggu? Jadi bukan minusnya yang kita tekankan, tapi berapa lama keterlambatannya. Sehingga kalaupun dendanya berapa duit gitulah kira-kira ya. Selain kurva S yang tidak bisa menunjukkan berapa lama keterlambatan, sebenarnya earned value juga tidak bisa menentukan berapa lama keterlambatan. Karena ada kelemahan di metode earned value, yaitu schedule performance index-nya, di mana rumusnya adalah earned value dibagi planning value, tidak melibatkan lintasan kritis. Sementara ya kita tahu sendiri raw schedule adalah lintasan kritis. Schedule tanpa lintasan kritis adalah sampah. Itu kata Safriandi ya. Saya ulangin ya. SPI ini tidak melibatkan lintasan kritis sehingga SPI ini tidak bisa menjadi acuan proyek ini tepat waktu, proyek ini lebih cepat atau proyek ini terlambat. Kita bahas EVAS. Nah, EVAS adalah metode evaluasi yang dikembangkan oleh penulis. Jadi kami yang mengembangkan ini ya. Metode ini bukan mengkoreksi metode earned value. Enggak, kita enggak ganggu-ganggu earned value itu kan. Metode ini berdiri sendiri untuk mencari koefisien keterlambatan. Namun yang pasti EVAS melibatkan lintasan kritis. Itu menjadi kunci. Pause jika ingin melihat lebih lama. Sini penjelasannya dalam bahasa Inggris, di mana saya berharap metode EVAS juga menjadi metode yang dipahami oleh dunia konstruksi benar-benar internasional. Lalu kita akan gunakan metode evaluasi yang mana? Kurva S. Ya enggak lah, ini enggak ada estimasi waktu akhirnya. Earned value juga enggak lah. Kita akan menggunakan EVAS. EVAS sendiri sebenarnya sudah masuk ke dalam jurnal internasional. Jadi ini nama istri saya, ini nama kolega, dan ini nama Safriandi. Keterlambatan akibat manajemen. Yang dimaksud dengan keterlambatan akibat manajemen di tulisan ini adalah akibat dari pemilik atau konsultan. Jadi bukan karena kontraktor nih ya, keterlambatannya itu karena pemilik atau konsultan. Keterlambatan tersebut kita sebut dengan IKM, indikator keterlambatan manajemen. Tabel 1 menjelaskan tentang penyebab keterlambatan akibat manajemen. Tekan pause untuk membaca lebih lama. Ini tabelnya ya. Pertama, memulai pekerjaan. Pemilik bisa saja memberi efek keterlambatan jika belum ada izin, terus pembebasan lahan belum selesai. Prinsipnya, kontraktor tidak bisa mulai karena belum bisa diserah terimakan kondisi lahannya. Atau konsultan belum ngasih gambar. Kalaupun kontraktor sudah sampai proyek atau sampai lokasi proyek, tapi kalau gambarnya belum selesai, itu juga bisa menghambat memulainya pekerjaan. Kedua, material.
Nah, seringkali sekarang material itu di SBO-kan, supply by owner. Nah, kalau supply by owner, ownernya terlambat kirim material, ya terlambatlah proyeknya, ya kan? Terlambatlah kerjanya. Atau approval-nya. Jadi masih memilih warna, ukuran, bentuk, harga, dan seterusnya. Jadi pemilik bisa memberi kontribusi keterlambatan. Konsultan gitu juga. Spesifikasinya belum siap. Jadi mau pakai yang mana nih gitu kan? Speknya belum siap. Nah, akibat ini bisa saja kontraktor terlambat mengerjakan. Nah, itu disebabkan karena konsultan atau manajemen. Perubahan desain. Ini sering juga nih. Perubahan kehendak. Tiba-tiba ownernya bilang, aduh saya nggak suka yang ini nih katanya. Lalu dia lakukan perubahan. Perubahan fungsi. Aduh fungsinya bukan untuk ini nih. Nah, jadi penambahan pekerjaan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan keterlambatan dari pihak manajemen. Konsultan, perencana belum final. Perubahan desain akibat kondisi alam. Aduh, ini perubahan desain ini bisa mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh manajemen. Pembayaran, belum tersedia dana. Waduh, gimana nih pemiliknya? Duitnya belum ada gitu kan. Prosedurnya terlalu panjang. Aduh, konsultan ini panjang kali prosedurnya. Yang mesti ini, mesti itu. Nah, akibat itu bisa jadi proyek terlambat. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Silakan ketik pause untuk membaca lebih lama. Oke, kita akan bahas keterlambatan akibat produksi atau kontraktor. Ya. Yang dimaksud dengan keterlambatan akibat produksi dalam tulisan ini adalah keterlambatan oleh kontraktor. Indikator keterlambatan tersebut dinamakan IKP, indikator keterlambatan produksi. Nah, ini tabelnya. Ya, di sini ada sumber daya. Ya, di sini tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini karena kontraktor belum ada tenaga kerjanya. Tidak cukup. Ya, gimana mau siap gitu kan? Tenaga kerjanya kurang. Produktivitas rendah. Produktivitasnya sangat rendah. Ini gimana nih sumber dayanya yang dipakai? Sehingga produktivitas apa? Sehingga durasinya nggak cukup atau proyeknya menjadi terlambat. Alat kerja. Kontraktor yang nggak punya alat kerja, tidak berfungsi dengan baik, kurang lengkap. Aduh, ini bisa menyebabkan keterlambatan. Material, belum ada material. Tidak cukup, belum datang. Mana ceritanya? Materialnya belum datang. Gimana mau dikerjakan? Ups. Ya, belum ada modal. Belum ada modal kok kerja. Administrasi, belum ada shop drawing. Gimana mau disetujui kerja? Shop drawingnya belum dibuat. Belum mengajukan permohonan kerja. Pekerjaan, maksudnya perubahan metode. Maksudnya penyebab karena pekerjaan. Nah, karena metodenya belum ada, memperbaiki kerusakan pekerjaan sebelumnya. Aduh, ini semua yang menyebabkan keterlambatan. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya, tekan pause jika ingin membaca lebih lama. Oke, kita masuk ke agenda kedua. Notasi dan indikator EVAS. Ya. Pertama, notasi. Ada yang namanya pending. Pending adalah penghentian pekerjaan. Jadi dihentikan oleh owner itu namanya di pending. Terus notasi yang kedua, durasi. Jadi ada D1, ada D2. D1 adalah waktu perencanaan awal, D2 adalah waktu pada saat penyelesaian. Ini typo ya, penyelesaian harusnya. Ketiga, waktu mulai. Nah, S1, S2. S1 adalah waktu rencana awalnya, S2 adalah waktu
pelaksanaannya. Jadi benernya itu kapan gitu ya dimulai. Ini adalah S2. Berikutnya waktu senggang. Free float dalam ilmu penjadwalan adalah waktu senggang atau waktu luang. Nama lain float adalah slack. Waktu senggang adalah waktu sebuah pekerjaan dapat ditunda mulainya atau selesainya. Besar waktu senggang tergantung dari perhitungan rangkaian pekerjaan. Jadi waktu senggang itu tergantung predesesornya dan seterusnya. Tekan pause jika ingin membaca lebih lama. Sekarang kita cerita indikator. Pertama KM, keterlambatan manajemen. KM adalah nilai keterlambatan yang disebabkan oleh tertundanya waktu mulai. Nah, ini dia ya. Lebih rincinya silakan dibaca sendiri. KP, keterlambatan produksi. Jadi harusnya durasinya 4 hari, misalnya jadi 5. Ini bisa menyebabkan keterlambatan. Tapi lihat juga nanti lintasan kritisnya ya. IKM, indikator keterlambatan manajemen. Nah, ini juga ada koefisien keterlambatan manajemen. Jadi, koefisien keterlambatan itu inisialnya koefisien KM. Ya, silakan baca sendiri. Indikator keterlambatan produksi. Nah, sekarang produksi nih. Ya, tadi IKP, indikator keterlambatan produksi, koefisien keterlambatan produksi. Nah, silakan baca sendiri ya. Oke, kita lanjut. Perhitungan keterlambatan manajemen. Rumusnya, ini rumus pertama ya. Keterlambatan manajemen adalah S1 dikurang S2 ditambah waktu senggang dikurang pending. Terus ada namanya PKM, pengaruh keterlambatan karena manajemen. Nah, jika nilai KM yang bernilai negatif, maka jumlah nilai tersebut menjadi jumlah keterlambatan yang disebabkan manajemen. Misalnya nilainya -1, nah, berarti proyeknya -1 atau terlambat 1 hari. Nah, PKM-nya mengikuti nilai minus tadi. Namun, jika nilainya 0 atau positif atau di atas 0, maka pengaruh keterlambatan itu hanya dihitung sebagai nilai kosong atau 0.